اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ikhwa wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari Kitabul Buyu' dari uraian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitabnya Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din, di mana pada pembahasan terkait dengan jual beli dan harta haram terakhir kita singgung pembahasan terkait dengan syurutul bai', syarat-syarat jual beli, di mana Syekh Abdurrahman menyebutkan 7 syarat jual beli dari apa yang dikumpulkan oleh para ulama, tentu berdasarkan nas dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama sudah kita bahas dari syarat sahnya jual beli adalah ar-ridha atau at-taradhi. Hendaknya ada saling ridha antara penjual dan pembeli. Maka ini disyaratkan untuk keabsahan suatu jual beli. Maka tidak sah jual beli manakala ada unsur pemaksaan antara satu dari kedua belah pihak, baik itu penjualnya ataukah pembelinya. Nah, dan ini berdasarkan ayat di dalam Al-Quran dan juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah bersabda, innamal bai'u antaradin. Sesungguhnya jual beli itu harus didasari dengan keridhaan. Iya. Maka pemaksaan tidak dibenarkan kecuali pemaksaan yang memang dibenarkan oleh syariat. Seperti yang pernah kami terangkan, ya, ada orang yang berutang, ya, dan sudah jatuh tempo utangnya, maka dia dipaksa untuk membayar. Ketika dia tidak mau membayar, sedang dia mampu untuk membayar, dia bisa menjual barang-barangnya, ya, dia mampu untuk lakukan hal tersebut, maka dia dipaksa untuk menjual barangnya sekalipun dia tidak ridha. Dan juga pemaksaan yang dibenarkan seperti ketika ada kemaslahatan umum bagi kaum muslimin, ya, seperti yang disebutkan oleh para ulama, di mana penguasa kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin dalam hal ini dibenarkan untuk memaksa, ya, sebagian orang untuk menjual tanahnya atau rumahnya dikarenakan ingin melakukan perluasan daerah atau jalan dan semisal itu dalam rangka untuk kemaslahatan umum, sebagaimana Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, ya, memaksa orang-orang yang tinggal di sekitar Masjidil Haram untuk menjual tanah dan rumahnya untuk perluasan. Sebagian mereka ada yang tidak setuju, tetapi dipaksa hal tersebut dibenarkan. Ya, dan ini dalam rangka untuk kemaslahatan kaum muslimin yang lebih luas.
Nah, maka pemerintah dibenarkan untuk melakukan hal tersebut. Maka syarat pertama dari syarat sahnya jual beli adalah adanya unsur saling ridho di antara kedua belah pihak. Kemudian syarat yang kedua dan yang ketiga sekaligus di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, wa alla yakuna fiha ghararun wa jahalatun. Tidak boleh pada jual beli di dalamnya ada gharar, ketidakjelasan, wa jahalatun, dan tidak boleh juga di dalamnya ada jahalah, ketidaktahuan, baik pada barang yang diperjualbelikan atau pada harga barang. Tidak ditahu bagaimana barangnya dan tidak ditahu berapa harganya, sedangkan transaksi jual beli sudah terjadi. Maka yang seperti itu tidak diperbolehkan. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Mana dalilnya? Maka di sini Syekh sebutkan dalilnya. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang dari bai'il gharar, jual beli dengan ada gharar di dalamnya, ya, ketidakjelasan. Rawahu Muslim, haditsnya sahih riwayat Al-Imam Muslim. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, maka di dalam jual beli tidak boleh ada gharar, ketidakjelasan, wajahalah, dan ketidaktahuan terhadap barang yang dibeli, yang dijual, atau harganya. Nah, dan al-gharar sebagaimana didefinisikan oleh para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, al-ghararu bai'u majhulil aqibah. Yang namanya gharar adalah jual beli yang tidak ditahu bagaimana hasilnya nanti. Jual beli yang tidak ditahu bagaimana hasilnya nanti. Nah, dan ini dilarang di dalam agama karena ketidaktahuannya dia terhadap barang, ya, yang mau dibeli atau dijual. Ini menyebabkan melahirkan ketidakridhoan ketika barang ternyata sudah dibeli dan dia tidak suka, ternyata barangnya jelek misalnya, ya, maka dia tidak ridho akhirnya. Nah, ini kembali lagi ke syarat yang pertama. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan juga di dalam transaksi gharar yang tidak jelas ini, di dalamnya rawan terjadi penipuan. Iya, rawan terjadi penipuan. Maka dari syarat sahnya jual beli bahwa barang dan harga barang harus dimaklumi, harus diketahui dari penjual dan pembeli. Iya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian juga barang dan harga barang itu bisa diserah terimakan, bisa diberikan. Nah, adapun kalau barang yang tidak bisa diserahkan, tidak bisa diberikan, maka ini pun melanggar syarat sahnya jual beli. Ini. Maka sekali lagi, barang dan harga barang harus diketahui dari penjual dan pembeli, ya. Dan itu entah dengan melihat barang tersebut sebagian maupun seluruhnya, ya, atau dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Sekalipun barangnya tidak dilihat, tetapi dengan menggambarkan sifatnya, ya, yang dari gambaran tersebut menghilangkan jahalah, ketidaktahuan terhadap barang tersebut. Barangnya memang tidak ada, tetapi disebutkan, oh, barang yang saya jual itu ada di rumah saya sekarang. Saya
jual sama kamu, ciri barangnya itu begini. Dijelaskan ya segala sesuatunya. Kalau misalnya dia jual HP, HP-nya dia sebutkan mereknya apa, RAM-nya berapa misalnya. Karena itu mempengaruhi dari harga jual beli HP tersebut. Iya. Beda kalau dia hanya bilang saya jual HP-ku, harganya berapa? 1 juta. HP apa? Pokoknya HP lah, 1 juta. Nah, ini tidak boleh yang seperti ini. Kenapa? Ya karena dia tidak tahu HP apa yang harga 1 juta itu. Ya kan? Bisa jadi HP yang bagus, bisa jadi HP-nya tidak bagus. Ya kan? Nah, maka harus jelas barangnya tersebut dengan menggambarkan sifat-sifatnya. Nah, dan juga barang dan harga barang itu mampu diserah terimakan. Mampu untuk diserah terimakan. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Ya. Maka jual beli sistem goror yang tidak diketahui akibatnya, ya, ini diharamkan di dalam syariat, ya, berdasarkan dalil dari Al-Quran, sunnah, dan ijma' para ulama. Berdasarkan dalil dari Al-Quran, sunnah, dan ijma' para ulama. Dalil dari Al-Quran akan tidak bolehnya jual beli goror yang belum jelas dan tidak diketahui bagaimana akibatnya, kesudahannya, adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisiru, dan maisir, berjudi, wal ansabu, berkorban untuk berhala, wal azlamu, ya, dan mengundi nasib dengan panah, rijsun min amali syaitan, merupakan hal yang najis dan termasuk perbuatannya setan. Fajtanibu, jauhi dia, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Nah, goror itu masuk dalam perjudian, ya kan? Karena apa? Ada unsur gamblingnya, bisa untung, bisa rugi, ada spekulasinya di situ, bisa untung, bisa buntung, ya. Ini namanya goror. Nah, dan itu dilarang dan masuk di dalam perjudian atau mengundi nasib. Nah, dan juga dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Tidak boleh. Termasuk di dalamnya jual beli goror. Karena ada satu pihak yang diuntungkan sementara pihak yang lain dirugikan. Itu kalau goror. Nah, dan juga hadis Nabi SAW yang tadi sudah kita bacakan, naha Rasulullah SAW an bai'il gharar. Nabi SAW melarang dari jual beli dengan goror yang belum jelas dan tidak ditahu akibatnya. Hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim. Dan ulama sepakat bahwa hukum asal sistem goror adalah haram, adalah hal yang diharamkan. Nah, ini ikhwani fidin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ulama memaafkan, ya, pada goror yang sedikit. Ya, kalau gorornya sedikit, ya, itu tidak masalah. Tapi kalau gorornya banyak, ini yang bermasalah. Dipahami ini? Apa ukurannya goror itu sedikit yang tidak bermasalah? Kata para ulama, seperti, ya, kalau itu menjadi hajat banyak manusia. Kalau itu menjadi apa? Hajat banyak manusia. Nah, dan sulit, ya, kalau mau dijelaskan keseluruhannya. Contohnya misalnya,
seorang yang membeli ya tumbuh-tumbuhan ya yang masih berada di bawah tanah, misalnya kacang-kacangan, wortel, umbi-umbian, itu kan di bawah itu kan. Nah, ada orang datang ke petani, saya mau beli anumu ini, ubimu ini. Sementara dia tidak lihat di dalam tanah, ya kan? Tidak mungkin dia mau cabut satu persatu, kemudian dia bilang, oh ini yang saya beli, ini yang saya beli. Kenapa? Ya karena menyulitkan, dan hal tersebut bisa mengakibatkan ya bahaya bagi si petani. Dia sudah capek-capek tanam, ditariknya ternyata kecil mungkin isinya, akhirnya tidak jadi. Yang seperti ini karena adanya hajat ya, dan juga hal tersebut menyulitkan, maka dimaafkan dalam syariat, diperbolehkan. Boleh bagi orang yang bisa mentaksir ketika dia melihat batangnya saja, oh ini batangnya ini. Kalau bagi orang yang punya keahlian masalah ubi itu, dia tinggal lihat batangnya saja, oh ini bagus ini tidak bagus ini. Dia tahu, dia bisa mentaksir. Yang seperti ini boleh. Yang seperti ini boleh. Goror juga kan, tetapi dimaafkan. Goror tetapi apa? Dimaafkan. Nah, demikian pula kalau yang sifatnya mengikut saja. Kalau yang sifatnya mengikut saja, ya, bukan menjadi asal dalam jual belinya. Misalnya, dia membeli hewan yang bunting. Misalnya sapinya bunting, lagi hamil. Nah, dia beli ini apa namanya? Hewan sapi yang bunting ini harganya sekian juta, ya kan? Ada gorornya enggak? Ada, yaitu yang dihamilkannya ini apakah nanti keluar selamat hidup atau tidak. Nah ini cuman hanya mengikut saja. Yang seperti ini dimaafkan karena asal jual belinya bukan pada anaknya tapi induknya. Yang seperti ini boleh, ada goror tetapi dimaafkan. Demikian pula kalau pada barang tersebut ya dibeli namun memang tidak bisa dipisahkan dan tidak memungkinkan bagi dia untuk mengetahuinya, seperti menjual rumah dalam keadaan dia tidak tahu pondasinya bagaimana. Tidak mungkin dia angkat dulu rumah itu kan, tidak mungkin. Atau dia beli mobil dalam keadaan dia tidak tahu bagaimana mesin-mesin di dalamnya, tidak tahu dia. Ini dimaafkan yang seperti ini. Nah, ini ikhwani fillah, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Maka kalau dalam goror yang seperti ini dimaafkan. Yang tidak boleh kalau gorornya itu banyak, mendominasi pada barang itu. Iya, dia beli barang, tidak tahu dia mereknya bagaimana, sifatnya bagaimana, pokoknya dia beli. Nah, seperti ada yang apa namanya jual beli apa itu yang di kotak-kotak itu, orang beli kotak, tidak tahu isinya. Apa? Invest mystery box. Iya, mystery box namanya kan? Mystery box. Itu kan dari tahu itu kan. Kotaknya itu apa dia beli itu. Dia serahkan uang ya, dalam keadaan dia tak tahu apa isi barang itu. Ada yang beli-beli yang seperti itu. Ini tidak boleh, itu goror yang seperti itu. Nah, itu adalah goror. Iya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Dan yang namanya goror itu tidak boleh dalam transaksi jual beli. Kalau dalam transaksi, dalam akad tabarruk, itu boleh-boleh saja goror. Ada orang kasih hadiah, hadiahnya dibungkus. Ini saya kasih hadiah. Nah, apa hadiahnya? Oh, rahasia. Oh, saya tidak mau terima. Kenapa? Goror ini. Nah, ini tidak berlaku. Kenapa? Ini cuman pemberian, bukan jual beli. Kalau pemberian hadiah, ya memang semakin misteri dia, semakin tertutup, semakin semakin diharapkan, ya kan? Nah, maka yang seperti itu tidak masalah. Kalau goror dalam pemberian atau hadiah, sedekah, tidak masalah. Mau ditutup bagaimanapun, tidak ada masalah. Nah,
Karena yang dilarang kalau gorornya dalam akad jual beli. Karena tidak, kalau dalam tabarru, dalam hadiah itu tidak ada yang dirugikan, ya kan? Tidak ada yang dirugikan. Yang dikasih selalu berada pada pihak untung, tidak ada kerugiannya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Taib. Maka ini apa namanya, jual beli gharar, dan itu dari perkara yang tidak diperbolehkan. Ya. Nah, Syekh menyebutkan contoh-contohnya. Saya sebutkan contoh-contohnya di sini. Kata beliau, fayadkhulu fihi bai'ul abiq wasyarid. Dan masuk dalam jual beli gharar yang tidak jelas dan belum diketahui, seperti bai'ul abiq, menjual budak yang lari. Ya. Budak itu diperjualbelikan dahulu. Sekarang tidak ada budak sudah. Kalau dulu ya di awal-awal Islam ya, budak itu diperjualbelikan. Nah, budak ini lari dia. Lari. Dari tahu kemana larinya. Kemudian ada orang jual, saya jual budakku. Mana budakmu? Dia sedang lari ya. Nanti kalau kau dapat, saya kasih murah. Ya. Harganya sekian. Nah, dia untung-untungan kan? Mungkin budak tadi harganya misalnya 100 juta. Kalau ada, karena budaknya lari dikasihnya 50 juta saja. Oh ya sudah deal, ini kasih 50 juta. Kau cari ya budaknya. Pokoknya kalau dia dapat, alhamdulillah dia untung kan. Kalau dia tidak dapat, ya raib uangnya 50 juta. Ini gharar, tidak boleh yang seperti ini. Ini tidak diperbolehkan. Iya. Demikian pula wasyarid. Wasyarid ini pada hewan, burung yang lepas. Ya, dia punya burung, burungnya sedang lepas. Ya, dia bilang saya jual burung tapi sudah lepas burungnya. Nah, harganya itu sebenarnya 1 juta. Tapi karena lepas, saya jual 500.000 sama kamu. Untung-untungan kamu kan. Kalau dapat, untung kamu. Kalau tidak dapat, kamu rugi. Ya kan? Dia mungkin berani untuk membeli. Kayaknya saya bisa dapat itu. Nah, dia sudah 500.000. Untung-untungan dia. Ini gharar, tidak boleh yang seperti ini. Ya kan? Tidak diperbolehkan. Kecuali kalau memang ada burung yang memang sengaja dilepas, dia kembali lagi nanti. Karena sudah jinak ya kan? Sengaja dilepas burung dara misalnya. Kemudian kalau sore dia pulang ke sangkarnya. Walaupun sekarang sudah dilepas atau dia sudah terbang kemana, tapi dia pastikan bahwa burung saya itu kalau sore pulang dia itu sudah jinak. Nah, yang seperti ini tidak masalah karena tidak ada gorornya lagi. Tapi kalau burungnya tidak jinak, baru saja dia beli langsung tiba-tiba lepas, bagaimana dia mau dapat, ya kan? Nah yang seperti itu goror. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Nah, masuk juga di dalamnya seseorang misalnya menjual ikan-ikan yang ada di lautan. Dia bilang itu ikan-ikan di lautan itu saya jual sama kamu. Nah, bagaimana caranya mau dia beli? Sementara di lautan. Nah, ini gorornya lebih nampak lagi. Nah, karena dia tidak bisa untuk dia berikan, tidak bisa dia berikan. Iya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Dan jelas ya bahwa dalam jual beli sistem goror ini ada ada bentuk perjudiannya. Iya, ada bentuk perjudiannya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa ayyakula bi'tuka ihdas sil'ataini. Dan contoh lain kalau dia berkata, saya jual kepadamu salah satu dari dua barang ini. Saya jual kepadamu salah satu dari dua barang ini. Sementara dia tidak tentukan barang yang mana. Ada dua barang di situ. Ada dua barang. Barangnya berbeda. Saya jual salah satu dari dua barang ini kepadamu. Dia tidak tentukan. Ini juga tidak boleh karena tidak jelas. Beda kalau barangnya sama. Misalnya dia beli beras. Berasnya bertumpuk sama semua itu. 5 kilo semua, mereknya sama.
Nah, saya jual itu salah satu dari beras itu kepada kamu 5 kilonya. Ini boleh karena jelas. Tapi kalau ada di situ barang berbeda, ya ukurannya berbeda, mereknya berbeda, dia bilang saya jual salah satu dari 2 barang ini. Oke, deal. Dalam keadaan dia tidak menentukan barang mana yang dia jual. Ini goror, tidak boleh. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ya. Au bimiqdari ma tablughul hasah minal ardi wa nahwihi. Ya, beliau kasih contoh lagi, atau dengan kadar apa yang sampai dari batu yang kau lempar dari tanah yang saya jual. Ada orang mau jual tanahnya, harganya 100 juta. Berapa kali berapa? Nggak usah kita main berapa kali berapa. Kau lempar aja batu. Diambil batu, dilemparnya. Di mana itu batu itu jatuh, di situ batas tanahmu. Di situ batas tanahmu. Ini goror juga, jelas ya kan? Bisa jadi lemparannya kuat, ya, karena dia jago melempar. Untung dia banyak dapat luas tanahnya. Tetapi pas dia mau melempar, keseleo tangannya, jatuhnya 1 meter di depannya, rugi dia, ya kan? Goror jelas. Nah, ini ada orang yang jual beli dengan sistem begini, ya, jual beli lempar batu namanya. Dia jual tanahnya sejauh lemparan batumu. Udah jelas. Nah, bisa untung dia, bisa rugi dia. Bisa untung dia dan bisa rugi dia. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Taib. Dan ada juga bentuk jual beli lempar batu yang lain. Nanti akan kita sebutkan. Kemudian kata beliau, contoh yang lain, au ma tahmilu amatuhu au syajaratuhu. Atau menjual, ya, anak dari seorang budak perempuan. Menjual dari anak dari seorang budak perempuan. Budak kan boleh untuk diperjualbelikan. Tapi yang dia beli ini bukan budaknya itu, budak perempuannya, tapi anaknya. Anaknya. Nah, iya, yang seperti ini tidak boleh. Karena goror. Au syajaratuhu, atau dia beli buah pada pohon yang belum berbuah. Dia lihat pohonmu, dia lihat pohon kita, pohon mangga misalnya. Ini saya beli buah dari pohon ini. Kalau sudah musimnya berbuah kan, iya, saya beli buahnya nanti. Padahal belum nampak buahnya, tapi dia sudah beli. Dia sudah beli dengan harga sekian. Ini harganya saya beli, ya, buahmu ini. Itu kalau berbuah, saya ambil. Berapapun banyaknya, saya ambil sudah. Harganya sekian. Ini juga goror namanya. Dan Nabi pernah bersabda, anna Rasulullah naha an bai'ith thimar hatta yabdua salahuha. Rasulullah SAW melarang dari jual beli buah sampai nampak kematangannya. Kalau belum matang tidak boleh untuk dijual. Nahal bai' wal mubta'. Nabi melarang si penjual dan si pembeli. Ini kalau buahnya masih ada di pohon, bukan yang sudah di darat, yang sudah dipetik. Kalau sudah dipetik, dia mau beli buah mangga mentah, mangga muda, silahkan, tidak ada masalah. Karena memang mangga muda itu dimakan orang, ya kan, untuk dijadikan sambal dan semisal itu, tidak ada masalah. Tapi buahnya ini masih di pohon. Dia bukan beli pohonnya, tapi beli buahnya. Itu buahmu itu, manggamu itu saya beli, masih hijau dia. Dia bukan mau mengambil mangga mudanya, tapi dia mau ambil nanti pas matangnya. Ini tidak boleh. Kenapa? Ada goror. Kalau sudah terlihat saja buahnya tidak boleh, apalagi kalau buahnya belum terlihat. Sudah terlihat tapi belum matang, itu tidak boleh. Kalau sekali lagi kalau masih di atas pohon, sekali lagi kalau masih di atas pohon, dia beli buah yang masih ada di atas pohon. Beda kalau sudah dipetik. Iya, ada buah-buah sudah dipetik, dia mau beli di situ, tidak ada masalah. Dia beli mangga, walaupun dia mau yang matangnya, tapi dia mau dia istilahnya apa dulu itu? Dia mau peram dulu mangganya itu, ya kan? Supaya nanti matang. Ini boleh karena sudah dipetik. Beda kalau masih di atas pohon.
Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kenapa di atas pohon tidak boleh? Karena gorornya nampak. Bisa jadi kan dimakan hama, ya, atau dicuri orang, ya, atau ada musibah, tercabut pohonnya, hilang pohonnya, bisa saja. Tapi kalau dia sudah dipetik, dia ambil, itu aman, ya kan? Dia bisa peram mangganya misalnya, tidak ada masalah. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Au ma fi batanil hamil. Contoh lain, menjual, ya, janin yang ada dalam induk hewan. Janin yang ada di dalam perut hewan. Nah, ini yang diistilahkan dengan bai' habalil habalah. Bai' habalil habalah ini ada beberapa bentuk. Ada beberapa bentuk. Ada dua bentuk. Yang pertama, yang terjadi di masa jahiliyah dulu, bai' habalil habalah, dia membeli, ya, anak dari hewan, ya, janinnya dia beli, bukan induknya. Kalau induknya dia beli, tidak ada masalah, boleh, sekalipun dia sedang hamil. Tapi yang dia beli bukan induknya, tapi anaknya, janinnya. Ini tidak boleh karena goror. Dan ada penafsiran yang kedua, ini lebih parah lagi. Bai' habalil habalah, dia menjual anak dari janin. Anak dari janin. Berarti apanya? Cucunya. Cucu dari, misalnya kalau sapi itu, dia hamil sapinya kan? Hamil. Nah, yang dijual bukan janinnya, tapi anak dari janinnya, cucunya sapi itu. Ya, kalau jual beli anaknya, janinnya saja itu haram, tidak boleh karena goror. Apalagi anak dari janin, lebih goror lagi kan? Lebih goror lagi. Karena ketika dia lahir belum tentu jantan, belum tentu betina, bisa jadi jantan. Ya kan? Kalau jantan tidak mungkin bisa melahirkan. Dan kalaupun betina, belum tentu selamat, bisa jadi mati. Dan kalaupun dia selamat, belum tentu bisa hamil, ya kan? Nah, ini gorornya jelas nampak. Nah, atau terkadang bai' habalil habalah ini, ya, dia menjual janin pada induknya, janinnya yang dia jual, bukan induknya, dengan kesepakatan nanti kalau sudah lahir baru kita transaksi. Nah, tapi sudah sudah akad. Nanti kalau sudah lahir baru dibayarkan, Itu maksudnya. Nah, maka yang seperti ini tidak boleh juga. Kenapa? Ya karena dia tidak tahu berapa yang dia bayar. Ya kan? Bisa jadi yang dia bayar itu besar karena mungkin janinnya bagus, ketika lahir bisa jadi bayarannya kecil. Nah, jadi di sini yang goror harganya. Walaupun ketika sudah terlahir barangnya sudah jelas kan, sudah lahir ini. Tapi yang dia serahkan, uang yang dia serahkan itu goror masih, dan sudah terjadi akad di awal, itu tidak boleh. Beda kalau misalnya belum terjadi akad, ketika si janin ini sudah dilahirkan, nah baru dia datang, ini saya beli ya. Nah itu boleh yang seperti itu. Nah, tapi ini terjadi akad di awal, sebelum lahir sudah diperjualbelikan. Pokoknya kalau lahir kau belilah, iya saya beli. Nah, terjadi akad, harganya berapa? Nanti kalau dia lahir. Ini tidak jelas yang seperti ini. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Kemudian kata beliau, wasawaun kanal ghararu fis saman awil musman. Dan goror itu sama saja, tidak boleh baik pada harga maupun pada barangnya. Baik pada harga maupun pada barangnya. Nah, barangnya sudah jelas ya, seperti ketika misalnya tidak ditahu barangnya itu, tidak disebutkan sifat-sifatnya. Atau bisa jadi pada harganya. Ada orang misalnya, saya jual ini HP ku ini, dia bilang, saya jual HP ku ini, berapa? Harganya berapa? Sesuai dengan uang yang ada di kantongmu, sesuai dengan jumlah uang yang ada di dompetmu. Di dompetnya bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit. Nah,
Ini goror. Atau misalnya begini, jual beli kredit. Kalau cash harganya 1 juta, kalau kredit harganya 1.200.000. Dan dia tidak tahu yang mana dia pilih, yang 1 juta atau 1.200.000. Ini tidak boleh yang seperti ini. Beda kalau dia sudah tentukan, ya saya mau beli dengan harga kredit, berarti berapa? 1.200.000, itu boleh. Atau dia bilang, ya saya beli dengan harga 1 juta, berarti kontan, itu boleh. Tapi yang dilarang kalau begini, ini barangku ini, HP ku ini, saya jual. Kalau kau kontan 1 juta, kalau kredit 1.200.000, oke deal, saya beli. Dan dia tidak menentukan harga kredit atau harga cash. Ini tidak boleh. Paham? Bukan dilarang kreditnya ya, bukan dilarang. Jual beli kredit boleh, cashnya lebih murah, kalau kredit lebih mahal itu boleh, tapi harus dia tentukan. Bahkan boleh kalau misalnya dia mau kredit dengan penentuan waktunya, semakin lama berbeda harganya. Misalnya begini, saya jual HP ku ini, kalau kau kredit harganya, kalau kau kredit selama 1 tahun harganya 1.200.000. Kalau kau kredit selama 2 tahun harganya jadi 1.500.000. Kalau kau kredit selama 3 tahun harganya jadi 2 juta. Boleh tidak? Boleh saja, tidak ada masalah. Itu boleh, asalkan dia sudah menentukan, oke, saya mau kredit harganya 1.500.000 yang 2 tahun. Boleh, tidak ada masalah. Asal dia sudah tentukan. Nah ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik. Maka ini dari jual beli gharar ya, dari sistem gharar yang memang dilarang di dalam agama kita. Ya, dan masuk di dalam pembahasan ini juga kata para ulama sistem atau pemberian kuis-kuis yang di situ dia mengambil biaya dari orang yang ikut kuis. Nah, ini juga sama seperti perjudian. Beda kalau kuisnya tanpa memungut biaya, itu boleh. Tapi kalau memungut biaya, kau ikut undian, ini kuponnya ini, kau beli kuponnya ini, harganya 1 kupon 5.000. Kalau beruntung kau dapat hadiahnya itu besar. Iya, ada harganya 100.000, 200.000, 500.000. Cukup kau beli kupon harganya 5.000 saja. Boleh tidak seperti ini? Haram yang seperti ini. Ini sama juga judi. Dia sudah serahkan sejumlah uang untung-untungan. Bisa jadi dia untung, beruntung dia 5.000 aja dia beli kupon, dapat hadiah harganya 100.000. Ini tidak boleh. Tapi kalau kuis yang berhadiah tanpa memungut biaya, tidak ada masalah. Silahkan, boleh, karena dia tidak dirugikan kan. Kalau dia menang, alhamdulillah. Kalau dia kalah, dia tidak rugi, tidak ada biaya yang dia keluarkan. Nah, tapi kalau ada biaya, walaupun dengan pulsa HP, itu tidak boleh. Iya. Kau kirim SMS, ya, naam, 1 kali SMS 2.000. Oh bisa kau dapat hadiah ini. Ini judi yang seperti itu tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana dengan orang memberi kupon hadiah? Kalau misalnya dia membeli barang di situ, kalau kau beli barang, ya, barang-barangku ini, ya, kau bisa dapat kupon. Kalau beruntung kau dapat hadiah. Bagaimana yang seperti itu? Dirinci oleh para ulama. Kata mereka, kalau dia memaksakan beli barang, padahal dia tidak butuh, untuk dapat kupon, haram hukumnya, tidak boleh. Tetapi kalau misalnya dia beli barang, dia memang butuh barang itu, dia beli, ternyata sudah dapat kupon, dia tinggal dimasukkan di kotak kupon itu. Biasa itu kan di swalayan itu kan. Yang seperti itu boleh. Karena memang dia butuh barang itu, dia bukan memaksakan untuk beli, dia memang butuh, ya. Kemudian ternyata pas dia dapat, sejumlah ini biasanya kalau kau beli lebih dari 100.000 dapat kupon 1 misalnya. Ini boleh yang seperti ini. Silahkan masukkan di kupon itu. Karena memang tidak ada unsur kita
Tidak ada unsur kita memaksakan untuk beli barang. Beda kalau dia paksain beli barang. Ada misalnya suatu barang dibeli, itu di barang itu ada apa namanya? Ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Wah, hadiahnya besar. Motor, bisa dapat motor. Tapi kalau kau beruntung, misalnya apa namanya, snack misalnya, ada dulu snack-snacknya yang berhadiah. Akhirnya dia beli semuanya itu snack itu. Untuk apa? Dia buka semuanya, bukan untuk dia makan. Memang mau dapat hadiah itu. Ini tidak boleh yang seperti ini. Tapi kalau kebetulan dia beli snack itu, ya memang dia mau makan. Dia makan, ternyata, wih, dapat hadiah ya. Nah, boleh dia tukar hadiahnya, itu boleh. Nah, itu rinciannya kata para ulama. Wallahu a'lamu bissawab. Baik. Mungkin demikian yang bisa kami paparkan. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Misalkan kita menang undian, kemudian setelah kita dapat disyaratkan untuk ada tambahan bayar pajak. Jadi kan kita tahu bayar pajaknya itu di belakang, bukan di depan. Ya, kalau memang dia masuk dalam undian tersebut tidak mengeluarkan biaya, itu boleh, tidak ada masalah. Karena dia tidak dirugikan, sekalipun dia harus membayar pajak, karena dia dapat hadiah lebih dari pajak itu. Itu tidak ada masalah. Syaratnya tadi, jangan dia masuk undian kemudian mengeluarkan biaya. Nah, kalau mengeluarkan biaya itu tidak boleh. Sama pertandingan futsal misalnya, pertandingan futsal, ya, ada hadiahnya. Kalau pertandingan tersebut tidak memungut biaya, silahkan, tidak ada masalah. Tapi ketika dia memungut biaya, masing-masing grup, masing-masing regu itu dikenakan biaya 500.000. Nah, nanti dapat hadiah kalau menang, kalau juara satu. Itu tidak boleh, itu judi yang seperti itu. Tapi kalau memang hadiahnya itu didapatkan ya bukan karena biaya yang diberikan, tidak ada masalah. Ya, wallahu alam. Ada lagi? Jalan? Kenapa jalan santai, Pak? Ada hadiahnya. Beli kuponnya dulu. Beli kuponnya dulu. Tidak boleh. Dia beli kuponnya dulu berarti mengeluarkan biaya di situ. Itu judi yang seperti itu. Tidak boleh. Ketika dia beli kupon memang untuk supaya menang undian dan dia sudah serahkan uang kan? Dia berikan uang sejumlah uang di situ. Itu tidak boleh. Itu goror yang seperti itu. Mengeluarkan biaya. Pokoknya kalau ada undian mengeluarkan biaya di situ, hukumnya tidak boleh. Nah, ada lagi? Kenapa? Kenapa dia tambah? Memang harga di luar harga pasaran begitu ya? Tidak boleh kalau menjual barang di luar harga pasaran. Ikhwan, menjual barang kita boleh naikkan, tidak sesuai, tetapi ketika kita menaikkan di luar dari harga pasaran itu tidak boleh yang seperti itu. Apalagi kalau sampai dia menimbun barang, kemudian nanti suatu saat dia keluarkan ya supaya harganya lebih tinggi. Nah, dan itu dalam bahasa fikihnya akan datang nanti ihtikar. Dan ihtikar itu tidak boleh. Menimbun barang dengan maksud nanti suatu hari dia keluarkan lalu dia tinggikan harga barangnya dari harga pasaran, itu tidak boleh. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Mama tadi kan jalan santai, tapi kalau kita lihat itu cuma untuk santai, tapi perjalanan itu cuma membeli kupon, apa itu dibolehkan? Membeli kupon itu kan untuk hadiah itu. Bukan. Misalnya kan perjalanan untuk ikut jalan santai harus ada kuponnya. Oh begitu. Bukan semata hadiahnya. Oh kalau memang bukan semata hadiahnya, untuk apa namanya administrasinya gitu kan, tidak ada masalah. Tapi kalau tadi karena hadiah, ya, karena untuk dapat hadiah, itu yang dilarang itu. Seperti tadi pertanyaan misalkan kan biasanya kalau pertanyaan misalkan ada biaya pendaftaran tuh. Ya. Kan di situ ada administrasinya, betul. Nah, iya, kalau memang biaya yang dipungut itu cuma administrasi saja, bukan untuk
membeli hadiah dari situ, itu tidak ada masalah. Mungkin ada administrasi gitu kan, administrasi mungkin untuk apa namanya diperlukan untuk orang parkir atau apa misalnya kan, sekedar administrasi itu boleh. Bukan persyaratan supaya nanti bisa dapat hadiah yang memang hadiah itu dibeli dari biaya yang dipungut dari masing-masing grup. Itu tidak boleh. Kalau administrasi sebatas administrasi boleh. Nah, wallahu a'lam. Ya, siapa tadi, Mas? Hah? Kalau tempatnya buat rambutan ya, kan sudah masak di pohon itu, bisa dikasih itu. Ya, kalau misalnya dia beli pohon rambutan, buah rambutan ya, bukan pohonnya, buahnya. Dia beli buah rambutan di pohon, sudah masak, dan dia taksir. Ada orang yang punya keahlian menaksir buah rambutan, boleh yang seperti itu. Boleh, karena gorornya sedikit. Tapi bagi orang yang punya keahlian saja, bagi orang yang punya keahlian bisa menaksir. Nah, itu boleh. Wallahu alam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita paparkan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.